penyedia jasa ya. Puji Tuhan, bertahun-tahun yang kami layani itu bank-bank besar ya. Dan bank besar itu dia tuh paling gampang untuk ganti dan pakai supplier apapun karena punya uang. Ya. Dan kami juga di kesana karena dia punya uang. Banyak yang lain-lain itu sudah kalau krisis sedikit uangnya berkurang sekali. Tapi kami puji Tuhan masuk lebih awal ke bank dan terus berusaha berinovasi sehingga sampai sekarang masih dipakai, ya, puji Tuhan. Nah, jadi gereja pun menurut saya seperti itu ya. Sebagai pemimpin itu harus terus-menerus memikirkan apa yang saya mau lakukan lebih baik lagi gitu. Ya. Kemudian nomor 2, innovation distinguish between leaders and followers. Jadi kalau yang membedakan ini kan kepemimpinan ini kan dari inovasinya. Ya. Jadi kalau di perusahaan sekuler seperti kami ini, ya, sebenarnya yang bisa melakukan apa yang kami lakukan itu banyak. Tapi kami terus berusaha inovasi sehingga yang ketika dicontoh oleh yang lain, kita sudah melakukan sesuatu yang berbeda lagi gitu. Bukan berbeda sama sekali, tapi menambah gitu ya. Sehingga yang usernya pun lihat, oh ini terus-menerus menyempurnakan diri gitu. Nah, saya rasa kita juga harus begitu, Bapak Ibu ya. Plan are nothing, planning is everything. Ya, jadi kalau nanti ada hasil 1 tahun tapi dibiarkan itu percuma. Jadi kita sudah menggumuli melalui PMN 2 ini ya menjadi plan ya. Tapi plan ini harus dikerjakan, menjadi planning harus kita lakukan ya, kadang-kadang dimodifikasi. Jadi kami ini habis raker tahunan ya di perusahaan, sebelum raker sudah banyak bicara dulu, kemudian semua sudah membuat draft. Habis itu 1 hari mengadakan pertemuan seperti ini. Ya. Nah nanti mereka harus melaporkan tiap bulan bagaimana hasil dari pengerjaan rencana itu. Tiap kuartal kita ketemu, kalau yang bulanan itu di dalam kelompok-kelompok. Kuartal ketemu, ya. Kemudian akhir tahun ketemu lagi. Dan tiap bulan, kalau mereka tercapai, kita kasih insentif gitu. Jadi rencana kalau nggak dikerjakan, ya akhirnya kita balik lagi tidak ada perubahan apa-apa gitu. Nah, tapi memang itu tadi sebenarnya kalau di perusahaan kita nggak bergerak, wah tutup saudara. Ya. Tantangannya itu kompetisinya terlalu berat untuk kita bersifat ini. Nah mari kita yang bekerja sebenarnya untuk kerajaan Allah ini, kita juga melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini jauh lebih besar daripada urusan-urusan dunia. Salah satu hal yang saya lihat banyak para hamba kita orang percaya ini hanya berpikir sederhana, diselamatkan, rajin ke gereja, ikut pelayanan, tunggu dipanggil Tuhan. Kita lupa bahwa rencana Tuhan itu bukan menyelamatkan orang supaya selamat, ya. Tapi sebenarnya dia sedang mempersiapkan apa itu? Ya, kerajaan Allah ya. Yang akan ada rajanya, yang akan ada rakyatnya, dan ada penggawanya, ya, ada aktivisnya, ada RT-nya, RW-nya, ada lurahnya dan sebagainya. Jadi bukan sekedar oh ya selamat habis itu tunggu panggilan ke surga, bukan begitu. Ya, tapi kita dipanggil untuk menjadi bagian dari satu kerajaan. Sehingga memang kalau begitu kita tidak relevan untuk mengkotak-kotakkan diri dan sebagainya. Ya. Karena kita ini kita adalah tubuh Kristus yang nanti mengisi kerajaan itu. Dan harus bersatu dengan yang lain. Nah itu sedikit tambahan ya sebelum masuk ini. Nah karena itu saya sudah ancang-ancang ya, karena ya saya kesini bersekutu ya. Dan mungkin kalau ada yang firman Tuhan saya dengarkan. Tapi betapapun
saya melihat bahwa saya ini adalah bagian yang mau ambil bagian di dalam kerajaan itu. Jadi apapun saya akan lakukan demi ambil bagian, berkontribusi yang sesuai dengan talenta saya untuk masuk di dalam kerajaan itu yang sedang terjadi ya di dalam hidup kita semua dan menuju kekekalan. Nah itu ya, karena itu walaupun saya siapkan saudara ya. Nah jadi saudara, kita mulai dari bawah ya, dari perencanaannya yang bawah. Jadi menurut saya ya kita harus punya rencana ya sederhana. Ya kalau Bapak Ibu punya format yang lebih biasa digunakan itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau tidak bisa seperti ini. Pertama ya hanya 6 poin ya. Satu nanti ini pengembangan jemaat lokal ya. Jadi masing-masing itu akhirnya menyimpulkan apa visi saya untuk jemaat lokal saya. Ya, jadi bertumbuh seperti apa dan apa ya. Karena kita bermula dari visi ya. Kalau visi perusahaan saya itu menjadi perusahaan pilihan bagi perusahaan-perusahaan besar ya. Nah jadi saudara seringkali di kantor itu para leaders kita pikir turunin harga supaya lebih banyak yang pakai. Tidak, kita itu mau jadi pilihan. Kalau pilihan nggak perlu main harga, tapi harus main kualitas gitu. Itu visi kita, visi di perusahaan saya. Nah, jadi visinya apa? Kemudian berikut nanti diisi area pengembangannya apa? Itu tadi kan, apakah anak, remaja, keluarga muda dan sebagainya. Jadi visinya apa? Kemudian fokus pengembangannya di mana supaya jemaat kita itu bertambah ya, berkembang. Terus poin lagi. Nah, kekuatan yang dimiliki sekarang itu apa? Jadi kita seyogianya itu memulai dari kekuatan ya. Jadi jangan yang nggak ada apa-apa malah kita sibuk di sana. Untuk sukses itu sulit ya. Tapi mulainya dari sesuatu yang kita sudah lakukan dengan baik ya. Nah kita kembangkan di sana. Biasanya begitu strategi yang efektif. Jadi apakah sudah baik di dalam pelayanan musik ya? Kalau pelayanan musik baik kan berarti bisa menjangkau pemuda, remaja ya, bisa mengadakan latihan musik dan sebagainya sehingga makin banyak orang yang mau datang. Komsel yang aktif, lokasi yang strategis dan sebagainya ya. Apa? Kemudian strategi pengembangan. Jadi langkah konkret apa yang akan dilakukan supaya gereja kita itu berkembang dalam jumlah. Misalnya program mentoring remaja, ya, mengadakan event komunitas bulanan dan sebagainya. Dan mungkin belajar dari Sinap tadi, ya, sangat mengembangkan pelayanan anak. Saya lihat tadi luar biasa ya, sehingga orang tuanya kemudian juga menjadi percaya ya. Jadi apa itu? Kemudian lebih konkret lagi tujuan dalam 6 bulan ke depan, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, tapi konkretnya apa? Ya, 6 bulan itu kalau saya ini kayaknya pesimis ya, kalau Pak Ketum lipat. Jadi meningkatkan kehadiran jemaat mingguan sebanyak berapa persen? Kalau Pak Ketum kayaknya harus 100% ya, karena dari 50 mau menjadi 100. Nah, itu hanya ya. Biasa kalau gereja sudah besar itu bertumbuh sudah lebih sulit. Itu agak sedikit di atas rata-rata pertumbuhan penduduk biasanya ya. Tapi kalau gereja masih baru bisa cepat pertumbuhannya. Memulai komsel baru dan sebagainya ya. Kemudian kebutuhan dukungan. Nah, dukungan apa yang Anda harapkan untuk mencapai di atas gitu ya. Oke, itu anunya
yang akan diisi untuk masing-masing. Kemudian di balik ke atas itu pedoman diskusinya. Jadi supaya diskusinya terarah, ya bisa menggunakan ini. Ya. Kelompok yang berusaha gereja baru, terus tujuan desain mengidentikan tantangan dan potensi dan merumuskan langkah pengembangan jemaat lokal khususnya dalam jumlah anggota. Ya. Sebenarnya sih antara jumlah dan kualitas itu sering dipertentangkan, tetapi sebenarnya kualitas itu ditunjukkan di dalam jumlah. Ya. Jadi kalau berkualitas itu jumlahnya juga akan meningkat. Yaitu kalau di industri saya layanan dan penjualan. Ya, mana yang lebih baik dulu? Ya, itu harus dua-duanya. Ya. Kalau layanannya baik, penjualannya juga meningkat gitu. Dan sebaliknya. Ya, jadi ini juga begitu. Jadi coba diskusikan poin 1 kondisi jemaat saat ini. Bagaimana Anda menggambarkan kondisi jemaat saat ini, terutama dari sisi jumlah dan pertumbuhannya. Ya. Kelompok mana seperti apa, pertumbuhannya seperti apa. Terus kedua, kekuatan internal kita itu apa? Jadi apa yang kita miliki ya untuk menjadi modal kita gitu. Kemudian ketiga, tantangan dan hambatan. Jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi gereja Anda dalam pertumbuhan jumlah anggota? Ya saya nggak tahu ya, Bapak Ibu pasti tahu hambatan saya itu ini. Nah, jadi ketika membuat program pasti kita nanti itu memanfaatkan kekuatan kita untuk kita kembangkan dan mencoba menutupi kelemahan ini ya pada level yang bisa diterima gitu. Kalau misalnya kelemahan kita itu tidak ada pelayan, ya berarti kan harus ada itu, gitu. Kalau kelemahan kita itu tidak punya pengetahuan tertentu, ya, atau kita nggak bisa menjadi gembala yang baik sehingga orang keluar masuk, ya berarti kan harus pengetahuan itu ditambahkan kira-kira begitu. Jadi apa yang menjadi hambatan ya? Dan programnya kan harus menutup ini dan memanfaatkan yang di atas, memanfaatkan kekuatan yang ada ya. Kalau kita kuat di musik, ya ini apa yang kita bisa lakukan dengan musik ini yang belum kita lakukan. Kalau kita kuat dengan punya guru-guru, ya kayak ada satu gereja yang saya layani itu, ya di situ ada 2 guru di situ. Nah, akhirnya mereka membuat sekolah TK dan ternyata bisa mendatangkan anak-anak yang lain-lain di sekitar gereja itu. Jadi dengan punya kekuatan seorang guru, beberapa guru mereka bisa bikin sekolah dan itu ternyata membuat gereja itu bertumbuh. Gitu ya. Terus peluang dan strategi pengembangan. Ya, jadi melihat kekuatan kita, kelemahan kita, apa peluang dan strategi pengembangan kita? Peluang apa yang bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan jemaat secara kuantitas? Misalnya penjangkauan komunitas, ya, yang seperti di-share-kan Pak Agus tadi, pelayanan anak dan remaja. Perbaikan fasilitas ya, kalau fasilitas kita membuat orang datang terus pergi lagi ya, harus diperbaiki gitu ya. Ide praktis apa yang bisa Anda terapkan segera untuk menarik anggota baru atau mengaktifkan kembali yang pasif? Terus 5 sudah ya? Sudah? Nah, itu ya. Tapi kalau mau ditambahkan poin lain silakan ya, kreativitas di masing-masing. Terus yang kedua, yang kelompok berikutnya yang penanaman gereja baru mirip tapi ada sedikit perbedaan mungkin. Coba. Pedoman ini ada di grup hamba Tuhan ya. Nah, jadi nanti sama coba lihat ininya, rencananya.
Nah ini, jadi ini yang akan digunakan sebagai pegangan visi, ya pertama. Bukan, maaf, di bawah terus yang di format ini ya. Ya ini format rencananya ya. Jadi visi singkat penanaman gereja baru. Menanam gereja yang misalnya contohnya seperti ini soalnya di mana. Jadi kita selalu biasa kalau membuat rencana kan dimulai dari visi ya. Kalau pemilu itu kan visi misi ya, visinya apa kemudian misinya apa. Jadi kita penting punya visi ya. Kita mau menanam gereja itu di mana dan menjadi gereja seperti apa. Ya. Terus lokasi target di mana secara geografis atau kelompok demografi ya dan sebagainya ya, di mana ya target kita. Terus tim inti awal, siapa yang akan menjadi bagian dari tim inti awal untuk penanaman gereja baru ini. Sebutkan peranan singkat masing-masing ya. Kemudian strategi, 1-2 ide bagaimana Anda akan memulai kontak dengan komunitas target, misalnya kelompok PA, pelayanan sosial, sekolah dan sebagainya ya. Terus tujuan dalam 6 bulan ke depan. Apa target konkret yang ingin dicapai dalam 6 bulan? Ya, misalnya memulai berapa kelompok, ya, melakukan berapa kunjungan dan sebagainya. Kemudian yang poin 6 itu adalah kebutuhan dukungan dari sinode atau pihak lain. Nah, yang pedoman diskusinya turunin, balik lagi ke atas. Ya, jadi untuk ini bisa coba kita diskusikan di kelompok itu. Terus tujuannya mengidentifikasikan kekuatan, pengalaman, menemukan strategi yang efektif untuk penanaman gereja baru. Ya, kan itu tujuannya. Jadi pertama adalah visi dan motivasi. Apa yang paling memotivasi gereja Anda untuk menanam gereja baru? Ya. Adakah pengalaman atau panggilan khusus yang mendorong? Jadi visi dan misi ini kan membuat apa yang kita kerjakan ini bisa sukses ya, bertahan. Kalau nggak ada visi, ya nggak ada motivasi. Ya. Dan kemudian motivasi sendiri itu apa? Ya. Kalau kita nggak ada motivasi sulit untuk sukses. Kalau saya motivasi perusahaan ini, wah ini harus selama-lamanya eksis gitu, ya. Tanpa kehadiran saya. Jadi motivasi itu ada. Jadi di balik ini walaupun pada kerja di sana, diam-diam saya juga mendoakan dan diam-diam juga saya tanya-tanya, ya, dan diam-diam siapkan sesuatu supaya mereka melakukan hal yang memungkinkan mereka berhasil gitu. Jadi visi misi ini penting ya. Kemudian kekuatan internal sama dengan yang tadi, apa kekuatan yang sudah ada pada diri kita. Terus tantangan dan pelajaran, apa tantangan besar yang Anda antisipasi atau sudah hadapi dalam proses penanaman gereja baru. Ya. Pelajaran penting apa yang sudah Anda petik dari pengalaman sejauh ini, baik berhasil, sukses ya. Kemudian penting ini peluang dan strategi di wilayah mana Anda melihat peluang terbesar untuk menanam gereja baru. Kotaan, pedesaan, kelompok etnis tertentu, ya, sesuai dengan situasi masing-masing. Strategi penjagaan seperti apa yang menurut Anda paling efektif untuk konteks Indonesia, terutama di daerah masing-masing, ya, untuk penanaman gereja baru ini. Ya, misalnya pelayanan sosial, kelompok sel, pemuritan, dan juga sekolah, ya. Ya, terus poin yang terakhir, terakhir adalah bagaimana sinode dapat mendukung upaya penanaman gereja ini. Jadi itu yang bisa menurut saya bisa digunakan